Banyak pioner yang melewatkan makna mendalam di balik pernyataan ini. Ini bukan sekedar ungkapan retorika atau pendapat pribadi, ini adalah sinyal bahwa jaringan Pi bukan hanya sekedar proyek kripto tetapi cetak biru untuk peradaban baru yang secara fundamental menolak asumsi sistem keuangan lama. Oke, selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dimanapun berada tetap sehat dan tetap semangat. Yang pasti 1x24 jam klik petir karena diperkirakan untuk mendapatkan pundi-pundi koin yang ditambang setiap hari semakin sedikit. Maka daripada itu jangan lupa 1x24 jam klik petir. Bagi teman-teman yang hari ini sedang sakit, semoga cepat sembuh dan disembuhkan seperti sedia kala. Dan bagi teman-teman yang hari ini sedang bekerja, semoga tetap semangat dalam bekerja dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kita ketemu lagi di channel Bangkit Kembali ya. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada tetap sehat dan tetap semangat klik petirnya ya. Dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman diberkahi dalam mencari setiap rezeki yang kita cari setiap hari ya. Amin ya robbal alamin ya. Itu doa saya, semoga teman-teman sehat selalu walaupun teman-teman tidak kenal yang namanya bangkit kembali ya. Namun terima kasih banyak yang sudah datang ke channel Bangkit Kembali setiap hari. Tanpa kalian, tanpa teman-teman, channel Bangkit Kembali tidak ada apa-apanya. Baik teman-teman, di sini kita lihat dashboard utama yaitu bursa ya, yang mana saya mempunyai OKX. Di sini dashboard utama menunjukkan Pi Network sedang mengalami penurunan ya. Kemarin yaitu sempat di 1,7, sekarang menjadi 0,7 ya. Jadi hilangnya itu $1 seperti itu ya. Namun ini mungkin yang namanya bursa itu boleh katakan kadang naik dan kadang turun ya. Akan tetapi Pi Network ini dirancang untuk menjadi mata uang global. Pada saatnya nanti, kemungkinan saat ini kita masih bersabar untuk menunggu pernyataan atau announcement dari Core Team, yang mana Core Team akan meluncurkan sebuah aplikasi dunia nyata ya, yang boleh kita katakan kita untuk barter apapun di platform tersebut ya. Baik teman-teman, di sini ada informasi yang menarik, mungkin harus kita simak dan kita analisa bersama agar kita bisa memahami sistem Pi Network ke depan dan Pi Network ini mau dibawa kemana ya. Jadi banyak pioner yang melewatkan makna mendalam di balik pernyataan ini. Ini bukan sekedar ungkapan retorika atau pendapat pribadi ya. Ini adalah sinyal bahwa jaringan Pi bukan sekedar proyek kripto, tapi cetak biru untuk peradaban baru yang secara fundamental menolak asumsi sistem keuangan lama. Baik teman-teman, yuk kita baca informasi selengkapnya dan jangan di skip-skip ya, agar teman-teman bisa memahami sepenuhnya apa arti dari semua ini. Oke, di sini saya kutip dari akun X yang mana postingan dari yaitu Is Money Itself. Jaringan Pi, peradaban baru yang dipimpin oleh ketidaksesuaian analisis prediktif untuk pelopor yang salah memahami jaringan Pi. GCV tidak cocok untuk semua orang, memerlukan kualifikasi. Pi bukan koin melainkan peradaban. Konformis mencari pertukaran pelopor, membangun
masa depan. GCV adalah filsafat, bukan angka. Pi dibangun berdasarkan white paper, ketentuan migrasi, dan kode etik. Artikel ini berisi analisis prediktif dan mungkin berbeda dari hasil aktual. Kemudian yang pertama, pernyataan arsitek. Saya seorang non-konformis. Pada tanggal 20 Februari 2025, Dr. Cheng Diaofan, salah satu pendiri dan arsitek filosofis Pi Network, menyatakan secara terbuka, "Saya seorang non-konformis. Jaringan Pi dirancang oleh kaum non-konformis." Banyak pioner yang melewatkan makna mendalam di balik pernyataan ini. Bukan sekedar ungkapan retorika atau pendapat pribadi, ini adalah sinyal bahwa jaringan Pi bukan hanya sekedar proyek kripto, tetapi cetak biru untuk peradaban baru yang secara fundamental menolak asumsi sistem keuangan lama. Kemudian yang kedua, konformis vs non-konformis. Jalan mana yang Anda pilih? Perspektif konformis sejalan dengan sistem tradisional. 1. Pi dilihat sebagai mata uang kripto yang umum dengan harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan berbasis bursa. Kedua, jalur pengumpulan dana awal yang diikuti oleh penjualan token diasumsikan sebagai pendekatan normal. Dan yang ketiga, peluncuran mainnet dan pencatatan bursa dipandang sebagai penanda keberhasilan. Yang keempat, fokusnya adalah pada spekulasi harga jangka pendek daripada utilitas intrinsik. Yang kelima, Pi diartikan sebagai salah satu aset di antara banyak aset lain di pasar kripto yang kompetitif. Yang keenam, tujuannya adalah realisasi keuntungan yang cepat, mengandalkan kondisi pasar eksternal, bukan fundamental yang didorong oleh komunitas. Perspektif non-konformis, jalur Pi sejati. 1. Pi secara sengaja menolak model kripto dan fiat tradisional, membangun sistem alternatif tingkat peradaban. Kedua, infrastruktur komunitas besar-besaran dan aplikasi utilitas diintegrasikan di bawah GCV yang memungkinkan tata kelola terdesentralisasi yang sebenarnya. Ketiga, alih-alih penetapan harga yang didorong pasar, Pi mengandalkan penegakan hukum dan teknis terhadap GCV tetap yang menjamin stabilitas dan kepercayaan. Yang keempat, hanya mereka yang benar-benar mematuhi white paper dan ketentuan migrasi dapat diakui sebagai pelopor sejati. Yang kelima, hanya memiliki Pi saja tidak cukup. Mengharapkan manfaat GCV tanpa kontribusi dapat menyebabkan kesalahpahaman yang fatal. Yang keenam, fokusnya adalah pada penciptaan nilai yang berkelanjutan, berjangka panjang, dan sepenuhnya intrinsik, di mana Pi dilihat bukan sebagai sebuah produk tetapi sebagai konstruksi filosofi keadilan dan legitimasi komunitas. Kemudian yang ketiga, mengapa aplikasi Pramban hanya memiliki cincin oranye sebagian? Logo aplikasi penambangan dikelilingi sepenuhnya oleh cincin oranye, sedangkan logo aplikasi Pramban hanya memperlihatkan sebagai lengkungan. Ini mungkin melambangkan bahwa tidak setiap pioner akan memperoleh akses ke fungsionalitas penuh ekosistem Pi, termasuk dompet dan aplikasi terdesentralisasi. Cincin penuh sama dengan semua orang bisa menambang. Cincin perisal sama dengan tidak semua orang akan memasuki ekonomi on-chain. Desain halus ini bisa mencerminkan gerbang filosofis. Memiliki Pi tidak menjamin kelayakan untuk berpartisipasi dalam ekonomi masa depan. Kemudian yang keempat, ketika terjadi konflik, apa yang harus Anda ikuti?
Jika ragu, ikuti filosofi dan white paper. Ketika efisiensi mengalahkan ketentuan dan etika, konformis telah mengambil alih. GCV mungkin tampak tidak efisien dari sudut pandang ekonomi atau teknis. Mungkin ada hal-hal yang kurang baik dalam pelaksanaannya, namun filsafat PAI menuntut satu respon terhadap konflik tersebut. Jika bertentangan dengan buku putih, revisi teknologinya. Jika berbenturan dengan ketentuan migrasi, tunda eksekusi. Jika melanggar etika komunitas, alihkan prosesnya. Ini adalah ketidaksesuaian dalam praktik. PAI bukanlah sebuah jawaban, melainkan sebuah arah, sebuah kerangka kerja bagi peradaban yang dibangun di atas prinsip-prinsip, bukan keuntungan. Kemudian yang kelima, siapa yang akan diberi peran sebagai pibang? Pertimbangan skenario ini, pelopor yang tetap selaras dengan filosofi non-konformis dapat menjadi agen likuiditas resmi, seperti pibang yang mendistribusikan nilai berbasis GCV ke lebih dari 240 negara. Mendistribusikan mata uang memerlukan biaya. Diperlukan model pasokan yang bertanggung jawab, yang berlandaskan pada penambangan berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat. GCV bukanlah angka spekulatif, ini adalah jangkar hukum, filosofis, dan ekonomi. Jika Anda masih menambang, Anda secara aktif memasok likuiditas ke jaringan. Upaya penambangan tersebut dapat menjadi kredensial Anda untuk peran ekosistem di masa mendatang. Dalam PAI, penambangan bukan hanya sekedar menghasilkan, tetapi juga kualifikasi. Kesimpulannya, apakah Anda seorang konformis atau pelopor? Jaringan PAI bukan sekedar aset digital, ini adalah kerangka kerja tingkat peradaban yang dibangun untuk era AI, diatur oleh manusia dan dirancang untuk keadilan. Yang paling penting bukanlah kesempurnaan teknis, melainkan konsistensi filosofis. Yang terpenting bukanlah harga, melainkan konsensus GCV. Yang terpenting bukanlah pertukarannya, melainkan niat Anda. Bahkan jika Anda memahaminya, PAI sudah pergi. Dan hanya kaum non-konformis akan mendapatkan tempat duduk sampai tujuan tercapai. Demikian informasi yang terupdate dari Bangkit Kembali. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa dimengerti. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang dipahami, itulah kekurangan Bangkit Kembali. Salam petir, jeder, jeder, jeder.